Shalom, salam makan sehat. Pada video sebelumnya, saya telah menyampaikan nubuat kelahiran Yesus Kristus pada era Nabi Musa. Nah, sekarang kita lihat kisah Yesus Kristus pada zaman Nabi Musa juga. Petualangan Nabi Musa dimulai ketika Allah mengutus Musa menghadap Raja Firaun agar mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Singkat cerita, Firaun menolak permintaan Musa dan akhirnya orang Mesir harus menanggung akibatnya, menerima 10 tulah. Dari tulah pertama, air menjadi darah sampai tulah ke-10, anak sulung mati. Nah, menjelang tulah ke-10 dilakukan, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah bagi Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 12 ya. Dalam perayaan Paskah tersebut harus menyembelih domba jantan tidak bercela. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, ya, kiri kanan ya, dan pada ambang atas. Nah, pada rumah-rumah di mana orang memakannya, maksudnya memakan domba jantan yang disembelih sebagai korban, ya. Dan darah itu menjadi tanda bagi bangsa Israel pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Nah, apabila aku melihat darah itu, maksudnya Allah ya, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, eksekusinya yaitu pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Jadi tidak terkecuali ya, dari anak raja, orang biasa sampai orang tawanan pun tidak luput dari tulah ini. Sampai binatang pun kena tulah, saudara. Nah, kemudian di mana kisah Yesus Kristusnya? Ya, mari kita lihat. Untuk merayakan Paskah, mereka harus menyembelih anak domba Paskah. Kita bisa lihat di Keluaran 12 ayat 21. Ya, Yesus Kristus juga adalah anak domba Paskah. Nah, ini kita bisa lihat di 1 Korintus 5 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus, saudara. Nah, sebenarnya anak domba Paskah itu menggambarkan Kristus. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada perintah untuk mengoleskan darah pada pintu kiri kanan atas. Nah, ini akan melambangkan salib Kristus. Jadi ketika ada darah di pintu kiri kanan dan atas, maka malaikat maut tidak akan mencabut nyawa orang yang ada di dalam rumah. Ketika pintu hati kita ada salib Kristus, kita percaya pada Yesus Kristus, kita tidak akan dihukum, kita akan diselamatkan, saudara. Keluarga yang ada di dalam rumah
yang merayakan Paskah, di mana tiang pintu kiri kanan dan ambang batas dioleskan darah domba. Itu menunjukkan dalam rumah tersebut ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1 bunyinya seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, pada perayaan Paskah bangsa Israel waktu itu juga begitu. Ketika Tuhan lewat, melihat ada darah di tiang pintu kiri kanan dan ambang atas, lewat, jadi tidak mencabut nyawa orang yang ada dalam rumah. Ini adalah salah satu kisah Yesus Kristus pada zaman Nabi Musa. Dan masih ada kisah-kisah lain, saudara, selain kisah ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.